Cek 1 2 3. Suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Sudah dengar, Pak. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. hari ini kita akan belajar tentang proses login. Ini materi terakhir ya, materi terakhir untuk di pertemuan 14 dan 15 adalah presentasi project UAS-nya, masing-masing presentasi. Jadi saya ambil nilai dari situ. Karena mata kuliah kita adalah rekayasa perangkat lunak, bagaimana membuat perangkat lunak. Dari masing-masing silakan siapkan presentasinya dari tugas-tugas yang sebelumnya saya berikan ya. Dari awal kan saya tugasnya untuk milih studi kasus, perancangan, DFD, terus CDM-BDM, implementasinya di sistem dari create update delete, terus laporan, pembuatan laporan, transaksi. Sekarang di terakhir adalah login. Di login ini kita akan bahas banyak hal, karena ini menyangkut ada sisi keamanan ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang enkripsi. Dan itu saya minta nanti masing-masing diimplementasikan di sistemnya. Ntar saya buka dulu tugas-tugas apa saja yang telah saya berikan. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-14 dan 15, pertemuan 16 kan UTS. Jadi nanti pertemuan 16 UTS, UAS ya. UAS itu nanti cukup kalian buat laporan saja. Jadi sekarang pertemuan 13 itu proses login. Nanti login ini kita akan bahas tentang enkripsi MD5 sama base 64 encode decode untuk keamanan. Terus pertemuan 14-15 itu presentasi masing-masing. Jadi kalau masih ada kendala silakan ditanyakan. Presentasi masing-masing ini 2 pertemuan ini ya, 14-15. Dan itu saya nilai dari beberapa aspek, jadi pembuatan diagramnya, terus ada create update delete-nya, proses transaksinya, laporan seperti minggu kemarin yang kita bahas adalah ada proses ekspor ke dalam Excel sama laporan dalam print PDF ya. Habis itu yang sekarang adalah login. Sistem bisa ada sistem loginnya, tidak sembarang orang bisa masuk tanpa yang mempunyai akses. Terus untuk pertemuan 16 nanti cukup laporannya saja. Tapi saya ambil nilai dari presentasinya. Tapi kalau ada yang belum presentasi di 14-15, nanti ada kesempatan kalian buat videonya, rekaman kalian presentasi sendiri dan direkam di dalam rekam desktop itu ya, di komputernya masing-masing. Terus diupload di YouTube, tapi para persentase nilainya lebih tinggi yang presentasi langsung, mungkin 10 atau 5 poin daripada yang ngupload video dengan YouTube. Jadi diusahakan presentasi di pertemuan 14 sama 15. Saya sudah buat linknya, nanti saya buatkan link untuk pendaftaran presentasi. Jadi nanti nomor 1 biasa siapa, nomor 2 siapa, bisa terlihat. Nah, ketika UAS kalian cukup membuat laporannya saja. Tapi saya ambil nilainya dari presentasinya. Seperti itu.
Dan di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang proses login. Karena ini proses yang terakhir, anggapannya semua sistem sudah berjalan dengan lancar ya, tanpa login. Maksudnya kalau kita membuat halaman login terlebih dahulu, terus kita ngedit halaman home atau halaman data, master data atau transaksi, suaranya terlalu kecil. Bentar. Audio setting. Cek, 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 cek. Cek. Cek, cek. Udah jelas belum? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup. Iya. Ya mungkin volume di device-nya masing-masing intinya di volumenya dibesarin. Oke, hari ini kita bahas proses login. Kenapa proses login di akhir? Kalau kalian pembuatan sebuah sistem itu karena login itu kan, kalau kita buat login di awal, terus kita baru buat halaman home. Ketika kita ngedit home, kita pengen lihat tampilannya setelah kita edit, kita harus login terlebih dahulu ya. Jadi itu akan mempersulit. Jadi biasanya login itu terakhir atau buat login di folder lain, baru nanti kalau udah selesai, digabungin jadi satu ke dalam satu folder di halaman kita. Seperti itu. Mungkin saya tambahkan nanti tentang Git ya, bagaimana ngupload project kita di halaman GitHub untuk sebagai portofolio menggunakan Git command line ya, biar lebih mudah. Di dalam pemrograman web kita mengenal, atau PHP kita mengenal namanya session. Gunanya apa session? Nah ini, berbeda dengan aplikasi desktop ya. Kalau aplikasi desktop itu kan user hanya bisa membuka halaman yang dituju sesuai dengan yang ada tombol atau button di halaman yang ditampilkan di desktop ya. Mungkin di sini ada halaman home, karyawan, dan lain-lain. Kita nggak bisa langsung bypass ke halaman atau folder yang dituju tanpa ngeklik button itu. Berbeda dengan pemrograman web, karena pemrograman web itu berbasis web server atau sebenarnya ngakses folder gitu ya. Kalau kita buka localhost, nama folder kita, terus /admin gitu ya. Nah, kita bisa langsung buka halaman admin ini tanpa melewati folder sebelumnya. Nah, untuk mencegah seseorang yang bisa mengakses halaman yang hanya admin atau user tertentu yang bisa akses, kita menggunakan session. Jadi session itu sebenarnya variabel ya, lebih mudah dijelaskan sebagai variabel yang isinya itu adalah bisa kita isi dengan data. Jadi nanti kita cek dulu apakah sessionnya itu ada. Kalau sessionnya ada, berarti diperbolehkan untuk membuka halaman web itu, tapi kalau nggak ada, kita redirect atau kita arahkan ke halaman lain, mungkin halaman login atau halaman home, halaman utama, web utama. Nah, dalam PHP session merupakan data yang disimpan dalam suatu server yang dapat digunakan secara global di server tersebut, di mana data tersebut spesifik merujuk ke user atau klien tertentu. Contoh penggunaan session adalah ketika user setelah login di halaman tertentu, maka ketika membuka halaman lain, pihak PHP akan mengingat bahwa user tersebut telah login. Jadi sebenarnya yang lebih mudah diingatnya itu ya variabel. Jadi variabel ada isinya. Apakah variabel yang ada isinya itu sudah ada isinya atau belum? Kalau belum ada isinya berarti dia belum login. Kalau sudah ada isinya berarti dia sudah login. Dan pemberian isinya itu kan di bagian login, proses loginnya. Cara kerja session, untuk memakai session kita harus menggunakan fungsi ya, fungsi session start terlebih dahulu. Kalau kita nggak pakai fungsi session start, biasanya error yang paling sering muncul ya undefined ya, undefined. Kalau kalian masih belajar kan sering muncul error undefined, biasanya di
diingat-ingat ya, error itu biasanya diingat-ingat. Jadi ketika error kita tahu apa maksudnya. Kalau indefinite ya biasanya nggak terdeklarasi kalau dalam bahasa. Kalau di PHP kan nggak ada deklarasi variabel ya. Nggak seperti di C++ kan ada integer panjang, integer luas itu kan. Kalau belum ada deklarasinya akan error. Tapi kalau PHP ini nggak ada deklarasi variabel, tapi biasanya pakai session start gitu ya, atau deklarasi variabelnya itu langsung kalau ada variabel itu ada isinya berarti masuk dalam bagian deklarasi juga. Kalau nggak ada isinya berarti belum dideklarasikan variabel itu. Nah, untuk memanggil session kita gunakan session start. Kalau sudah selesai, kita bisa menggunakan session destroy. Nah, session destroy itu kita gunakan ketika logout. Jadi untuk logoutnya lebih mudah ya. Ketika kita klik logout, kita arahkan ke halaman logout.php atau halaman apapun itu. Terus isinya ya cuma session destroy gitu aja. Session destroy, arahkan ke halaman login lagi. Nanti sessionnya akan terhapus, dia harus login lagi untuk masuk ke halaman admin. Itu cara kerja session. Menambahkan data pada session, untuk menambahkan data pada session ya sama dalam pemberian variabel di bahasa pemrograman apapun ya, menggunakan sama dengan. Tapi session itu sebenarnya adalah data array. Data array itu maksudnya data, nama datanya atau nama variabelnya, terus ada key-nya ya, key sama value. Key-nya itu adalah user, rule, login time, value-nya itu. Contohnya di sini session, isinya array-nya adalah user, ada rule, login time. Usernya kita beli variabel apa, rule-nya mungkin variabel apa, login time kita kasih variabel data, tanggal, date. Kalau kita cetak, print R ini print dalam bentuk array ya, atau echo dalam bentuk array. Jadi outputnya array seperti ini, ada tulisan array terus seperti ini. Jadi dia akan menampilkan isi dalam variabel session, yaitu sebuah array yang isinya adalah user, isinya Agus, rule isinya admin, login time isinya tanggal loginnya. Itu cara menambahkan data, tinggal sama seperti pemberian variabel, tapi kita gunakan terlebih dahulu session start-nya untuk bisa menggunakan fungsi session. Sama seperti kalau kita dalam pemrograman C++, kita harus menggunakan include IOStream untuk bisa menggunakan cin, cout, atau yang lain. Nah, itu adalah fungsi dari pemanggilan sebuah fungsi. Untuk membaca data session, sama seperti kita membaca variabel. Jadi kalau membaca variabel ya, nama variabelnya kita cetak ya pakai echo. Contohnya di sini session user, cetak, echo, nanti akan muncul di layar adalah isi dari session user. Itu untuk membaca data session. Biasanya untuk lebih mudah kita menulisnya, session user ini mungkin nanti dirubah ke dalam variabel situ aja ya, sama dengan kita masukkan ke dalam variabel user gitu aja. Biar kita kalau manggilnya nggak terlalu panjang session user, tapi variabel user. Untuk yang masih belum tahu, variabel dalam PHP itu tandanya $. Tanda $, di depannya itu artinya dia variabel yang ada isinya. Berarti kita bisa beri isi ya. Definisi variabel itu sebuah data yang kita bisa ubah dan kita bisa isi di bahasa pemrograman ya. Untuk menghapus variabel atau menghapus data session, kita gunakan fungsi unset. Contohnya di sini tadi ada variabel session user, kita hapusnya menggunakan fungsi unset. Session user, ketika kita cetak session, dia hanya menampilkan rule sama login time, usernya sudah hilang karena sudah kita hapus. Itu menghapus data session. Harusnya nggak ada masalah ya, maksudnya masih mudah. Nah, di sini kita ketika login, nanti saya kasih contoh halaman login dan logout serta halaman registrasi. Saya sebenarnya mau ngasih contoh halaman reset password. Tapi untuk reset password itu kita harus upload dulu data codingan kita di hosting atau di domain. Karena butuh email yang bisa ngirim otomatis untuk reset password. Jadi fungsi
di halaman proses login ketika username memasukkan username dan password. Tergantung kebijakan masing-masing ya. Ada sebuah aplikasi yang email password, ada username password, ada ya kebanyakan username password atau email password. Ada yang pakai email, ada yang pakai username. Nah, kita biasanya untuk ngecek username dan email password yang dimasukkan di halaman login, kita menambahkan fungsi strap slash. Ini fungsi dalam PHP untuk menghilangkan karakter backslash. Jadi kalau ada yang memasukkan karakter aneh-aneh dalam fungsi login, dia terhapus. Sama juga dengan fungsi MySQL real escape string. Ini juga menghapus, mencegah karakter-karakter aneh yang biasanya digunakan kalau dulu terkenal namanya SQL injection. Jadi SQL injection itu bagaimana kita menjalankan query SQL, semuanya select bintang from admin gitu. Biasanya pasti kebanyakan orang mungkin terbiasa membuat aplikasi dengan tabel admin. Jadi username passwordnya ditaruh di tabel admin. Jadi orang bisa membuka halaman mengetahui tabel admin itu dari memasukkan query SQL di dalam form login dan form login gitu ya, atau di dalam URL-nya. Itu namanya SQL injection, yaitu memasukkan query SQL. Injeksi kan menyuntikkan gitu ya di URL. Nah, untuk mencegah itu kita bisa menggunakan MySQL real escape string, yaitu mencegah fungsi-fungsi SQL muncul dalam form login itu. Ini untuk keamanan juga. Ada fungsi strip slash sama MySQL real escape string. Nanti saya kasih contoh penggunaannya. Kalau strip slash tinggal strip slash dalam kurung nama variabelnya. Kalau MySQL real escape string, karena ini MySQLi, nanti ada koneksi database, variabel koneksi database-nya baru variabel yang dimasukkan. Nah, untuk keamanan juga kita memasukkan namanya hash, enkripsi hash ya, atau hash kriptografi MD5 yang paling sering dipakai. Jadi contohnya seseorang membuat halaman daftar di sebuah aplikasi gitu ya, membuat username dengan password, contohnya password 123, dia membuat passwordnya 123. Di database kita nggak memasukkan teks, plain text seperti ini di dalam database 123. Nanti orang lain yang tiba-tiba masuk ke dalam database kita, dia tahu password. Itu mencegah keamanan juga. Jadi ketika ada orang yang bisa mengakses database kita, mungkin lewat SQL injection atau lewat apapun itu, dia nggak tahu passwordnya, tetap belum bisa login karena passwordnya kita enkripsi menggunakan MD5. Jadi MD5 yang merupakan singkat dari Message Digest Algorithm 5. Nanti saya kasih contoh penggunaannya ya. Ada penggunaannya. Sebuah hash kriptografi yang paling banyak digunakan, mengambil data acak sebagai input dan mengeluarkan output berupa hash value. Jadi perbedaan dari enkripsi sama hash adalah sebuah algoritma yang merupakan sebuah data informasi berupa huruf angka, karakter lainnya menjadi karakter terenkripsi dengan ukuran yang tetap. Nah, data yang sudah dienkripsi melalui fungsi hash tidak dapat dikembalikan atau dideskripsi. Ini masalahnya, jadi ketika kita buat aplikasi terus memasukkan MD5, kalau orang lupa passwordnya, kita nggak tahu password dia sebenarnya, walaupun admin pun nggak tahu. Walaupun admin yang kita sebagai admin atau sebagai pembuat developernya, kita juga nggak tahu passwordnya dia itu apa, walaupun kita bisa mengakses PHP admin, karena di dalamnya sudah dienkripsi, dan itu nggak bisa dideskripsi atau di-decrypt. Oleh karena hash bisa disebut dengan one way function atau bisa juga dikatakan enkripsi satu arah. Jadi semuanya 1-2 dienkripsi menjadi A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, ini nggak bisa dikembalikan lagi ke 1-2, ke 1-2-3. Maksudnya nggak ada teorinya untuk mengembalikan lagi ke 1-2-3. Kebanyakan orang MD5 dekripsi itu jadi dihafalin. Jadi kalau 1-2-3 itu enkripsinya apa, disimpan dalam database. Admin itu MD5-nya apa, 1-2-3 MD5-nya apa.
Untuk dihafalin atau disimpan di dalam database untuk dicek sama apa enggak. Jadi bukan deskripsi tapi dia mengecek satu-satu. Berbeda dengan ini enkripsi itu bisa dikembalikan. Ada teorinya, ada caranya untuk mengembalikannya atau mendekripsinya. Contoh penggunaan MD5 dalam PHP cukup MD5 dalam kurung karena sudah masuk ke dalam fungsi PHP ya, sudah include kalau kita install PHP, fungsi MD5 itu sudah ada. MD5 buka kurung variabel yang akan kita enkripsi. Bisa variabel atau kalimat langsung, teks langsung di dalamnya. Kalau variabel berarti pakai dolar, nama variabelnya. Kalau kita cetak, dia akan menampilkan enkripsi seperti ini. Jadi ketika dia memasukkan passwordnya ini, terus kita simpan dalam database, database itu isinya ini. Jadi admin atau seseorang yang bisa mengakses tabel username, password, tabel user, dia hanya membaca passwordnya ini, dan kita nggak bisa tahu ini password dia itu sebenarnya apa. Nah, itu untuk keamanan. Nah, berbeda dengan MD5, kalau base 64 encode, itu yaitu enkripsi. Kalau dia enkripsi, karena dia bisa di-decode atau bisa di-dekripsi menggunakan base 64 decode, fungsinya base 64 decode. Jadi base 64 encode itu enkripsi yang paling sering dipakai juga. Biasanya untuk mengirim data POST, metode POST itu kan biasanya di URL ada ID sama dengan 7 atau 8 primary key-nya. Nah, ini kita enkripsi menggunakan base 64 encode biar nggak terbaca di URL. Ini juga untuk keamanan. Teorinya itu seperti ini, jadi base 64 encode itu ngambil 64 karakter ASCII. Jadi A itu 0, B besar, A besar, sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus bagi sama-sama dengan. Jumlahnya 64. Jadi A besar itu 000 binerinya. Ini kalau saya ambil dari Wikipedia, prosesnya contohnya ada MAN, MAN, M itu nilai aslinya 77, binerinya ini, A itu nilai aslinya 97, ASCII itu karakter yang disepakati oleh komputer ya, maksudnya yang disepakati seluruh dunia untuk yang dibaca oleh sistem komputer itu ASCII namanya. Sudah ada bawaannya. Kalau M itu 77, A kecil itu 97, N kecil itu 110. Nah, ini proses base 64 encode-nya itu seperti ini. 77, 97, 110 itu binerinya berapa? Binerinya sekian. Terus kita gabungkan. Tempelkan seluruh binari tersebut menjadi satu, akan muncul ini 888 ya, 8 kali 3 itu 24. Akan muncul 24 bit. Perhatikan bahwa kita akan memproses 3 karakter yang berarti 3 kali 8 24 bit. 24 bit ini akan diubah menjadi karakter 6 bit. Dari 8 bit ini, jadi enkripsi ini merubah karakter 8 bit menjadi 6 bit. Ini kan 8 bit ya, diambil dari kode ASCII-nya. Jadi 24 bagi 6, dia akan berubah menjadi 4 karakter. Masing-masing 6 bit diambil dari binerinya. Ini kan bineri 24 karakter dari MAN, M besar, A kecil, N kecil, dipisah 66 menjadi 66 seperti ini. Kalau kita desimalkan dari biner ke desimalkan, ini 19, 22, 5, 46. Nah, 19, 22, 5, 46 ini kita ambil dari tabel tadi. Tabel ini, tabel kuncinya, kunci untuk mengenkripsi dekripsi. Jadi 19 itu apa? Kalau kita lihat di sini, 19 adalah T besar. 22 itu apa? 22 itu W besar. 5 itu apa? 5 itu F. 46 itu di sini 46. Jadi sebenarnya enkripsi deskripsi itu seperti kode Morse yang sudah disepakati gitu ya. Kecuali kalau kita buat fungsi sendiri yang hanya kita yang tahu. Kalau sebuah negara biasanya kalau militer biasanya punya enkripsi sendiri ya, nggak dipublish, punya teori sendiri. Banyak bisa pakai macam-macam. Akhirnya menjadi dari M besar, A besar, A kecil, N kecil menjadi TWFU.
Nah, ini base 64 encode. Ini variabel binernya 24, terus diambil 66 menjadi 19, 22, 5, 46, diterjemahkan dari tabel tadi, T besar, W besar, F besar, U kecil. Nah, ini enkripsi base 64 encode. Contoh penggunaannya adalah untuk menghilangkan, contoh yang mudah bisa untuk menghapus. Contohnya biasanya kalau kita pakai fungsi method post ya. Contohnya di sini kita ada variabel id. Biasanya kan edit data itu ya. Edit data kan kita menggunakan method post. Biasanya kita kirim variabel id-nya menggunakan dari URL ya. Contoh.php id, php echo id baru, id. Nah, kita encrypt pakai menggunakan base 64 encode seperti ini. Mudah ya. Kalau tadi MD5 ya kita tulis MD5. Kalau kita ingin menggunakan base 64 ya base 64 encode. Jadi ketika kita klik, yang muncul di URL itu bukan variabel 17 tapi 64 dari 17. Base 64 encode-nya dari 17 yaitu ini. MTC sama dengan. Tapi kalau kita tanpa encode base 64 encode, user jadi tahu bahwa ID yang dia punya itu 17. Ini keamanan kalau kita ngedit username atau password ya. Nanti username atau passwordnya kadang bisa muncul di sini. Itu contoh penggunaannya. Untuk contoh encode-nya ya kita tinggal menggunakan, contohnya di sini base 64 decode, ID-nya ini. Kalau kita encode, variabelnya masih MTC sama dengan, kalau sudah kita decode, kita bisa dapat 17. Fungsi yang digunakan tinggal base 64 underscore decode nama variabelnya. Contohnya ini kalau sintak PHP-nya seperti ini, if is set get ID, apakah ID-nya sudah ada di dalam URL? Kalau ada, get ID, kita masukkan ke dalam ID add code. Ini berarti belum di decode, masih asli. Terus kita menggunakan base 64 encode. Kalau kita cetak ID encode ini yang masih didekripsi, ID decode itu yang sudah dienkripsi. Tampilannya seperti tadi. Seperti ini. Itu contoh penggunaan base 64. Kalau kalian perhatikan di beberapa kalian akses aplikasi di URL, aplikasi kadang nggak cuma ID-nya tapi hampir foldernya ini juga di encode, nama foldernya gitu ya. Kalau kalian contohnya browsing, kita buka Google ya. Kalau kita buka Google, contohnya dia juga menggunakan enkripsi. Kita cari namanya Facebook. Nah, enkripsinya lebih panjang dia. Dia punya enkripsi sendiri. Nah, ini enkripsi yang hanya orang Google yang tahu. Sehingga di dalam folder Google itu ada apa saja kita nggak tahu. Kecuali kalau nggak pakai enkripsi seperti yang kita buat aplikasi localhost RPL. Pesannya udah saya nyalain. Oh bentar, saya belum share screen. Jadi kalau kita perhatikan di Google, kalau kita browsing gitu kan, search save ini kan sebenarnya enkripsi. Jadi kita nggak tahu artinya apa, juga kita nggak tahu dalam di folder Google itu apa saja. Tapi kalau kita tanpa enkripsi, URL-nya kita nggak enkripsi, orang jadi tahu Pak, di dalam aplikasi kita itu ada folder apa saja. Jadi itu lebih nggak aman ya. Jadi orang jadi tahu direktori yang dalam aplikasi kita. Contohnya mungkin aplikasi sawit yang kemarin kita bahas. Di sini ada beranda, ini nggak ada folder baru ya. Biasanya kalau kita menggunakan folder baru, kita tahu bahwa di sini ada folder barunya. Seperti itu. Jadi intinya untuk keamanan.
mengenkripsi URL karena dari awal itu udah dienkripsi. Nah, sekarang kita baru masuk ke proses login. Nah, nanti kalian bisa implementasikan di sistemnya masing-masing. Saya kasih contoh, saya upload. Ini saya kasih upload di Google Drive, kalian bisa download, terus kalian pelajari. Nanti yang tampilannya seperti ini. Di sini ada tampilan home, tampilan login.php. Terus kalau belum registrasi atau belum register, kita harus registrasi terlebih dahulu. Nanti akan diarahkan ke halaman registrasi. Nah, di halaman registrasi ini kita harus memasukkan username, email, sama password. Dan ini kita harus ada namanya validasi ya. Ini juga penting. Seumpama username, biasanya kalau kita di aplikasi, di beberapa kita buat akun di beberapa aplikasi itu sudah ada validasi. Ada aplikasi yang baik kan ada validasinya, jadi username itu mungkin minimal 6 digit atau nggak boleh angka semua, atau harus karakter dan angka. Terus ketika kita memasukkan email, nah ini ada validasinya, harus ada @-nya untuk menandakan bahwa itu email. Ini validasinya menggunakan framework Bootstrap ya. Kita bisa menggunakan framework Bootstrap. Kita tinggal panggil tipenya email, dia otomatis ngecek validasinya. Terus untuk password, biasanya kita pakai fungsi password sehingga nggak muncul semuanya di sini saya tulis saya, hanya muncul bintang-bintang gitu ya. Gitu kan untuk keamanan juga. Dan sekarang biasanya password juga divalidasi lagi, nggak cuma itu, jadi harus ada karakter minimal 6 digit, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil gitu ya. Harus ada angka biasanya. Standarnya seperti itu. Itu intinya untuk keamanan. Jadi semakin aplikasi itu semakin banyak keamanannya, maka akan susah ya, usernya akan kesusahan, banyak hal yang harus dipatuhi. Dan hal-hal sepele seperti ini harusnya diperhatikan dalam pembuatan aplikasi kalau sudah semester tua. Kalau angkatan-angkatan awal mungkin kita abaikan lah. Tapi kalau sudah semester tua, hal-hal sepele ini harus kita perhatikan. Terus kalau sudah registrasi, nanti ada pemberitahuan you are registered successfully, berhasil registrasi. Terus kita klik login, baru menuju halaman login, baru bisa login. Kalau sudah bisa login, nanti akan masuk ke halaman dashboard. Contohnya di sini indeksnya. Ini halaman indeks ya, halaman indeks, welcome. Saya itu akun yang kita buat. Ini ada dashboard, ini ada logout, halaman logout. Nah, ini contoh password MD5. Jadi di sini ada user ID, username, email, password. Jadi passwordnya itu disimpan dalam bentuk MD5. Jadi seorang semuanya lupa passwordnya itu kan. Terus kontak admin, saya lupa password. Ya, admin juga nggak tahu password aslinya apa kalau kita enkripsi menggunakan MD5. Biasanya makanya ada namanya reset password ya. Jadi reset password itu biasanya kita memasukkan email. Saya kemarin contohnya saya buat kemarin buat fungsi reset password di sistem yang saya buat. Contohnya seperti ini. Jadi harus diupload di hostingan ya, biar dia bisa ngirim otomatis. Kita buat email dulu, terus kita masukkan username emailnya di sistem kita. Ini reset password seperti ini karena MD5 kan kita nggak tahu password bawaannya ya. Jadi dicek dulu, kita masukkan email yang kita daftarkan. Kalau ada, baru kita kirim email untuk reset passwordnya. Kalau nggak ada, berarti dia nggak terdaftar dalam sistem kita. Jadi semuanya di sini kode Aflaha, ini email saya yang saya daftarkan di website ini yang saya buat ya. Terus reset password, nanti ada pemberitahuan bahwa email untuk reset passwordnya sudah dikirim ke email saya. Saya buka Gmail.
Sebenarnya saya pengen ngasih contoh untuk reset password, tapi karena harus ngupload di domain atau hosting yang aktif, jadi mungkin kalian bisa pelajari sendiri, kalian pelajari masing-masing. Banyak tutorialnya. Nanti akan ada email masuk ya. Email masuk ini seperti ini. Jadi di sini kita ada link untuk reset passwordnya. Terus ada key-nya untuk menandakan bahwa orang yang kita email itu sesuai dengan yang memasukkan tadi. Terus kita batasi ini. Kita batasi dalam 1 jam. Jadi kita buat tabel tambahan untuk bisa membatasi ketika sudah sehari 24 jam email ini udah nggak aktif. Jadi ketika kita klik, nah di sini kita bisa masukkan password baru. Jadi admin juga nggak tahu password lamanya dan password barunya. Kalau berhasil berarti ada pemberitahuan. Kalau kita cek juga apakah password baru ini sama atau dengan password yang lama. Kalau sama, ada pemberitahuannya password harus beda. Jadi ketika saya masuk, udah berhasil masuk. Itu contoh penggunaan reset password. Sekarang balik lagi ke login ya. Ini jadi tampilan MD5 itu seperti ini. Ada tekniknya biar kita bisa reset password tanpa harus tadi ya. Kita bisa menggunakan pakai php-myadmin. Saya kasih contoh. Jadi kalau kalian download aplikasi PHP yang sudah ada halaman admin, terus adminnya menggunakan reset password, jadi kalian nggak bisa login, nggak tahu pas ini MD5-nya apa, kalian bisa edit dari php-myadmin. Saya kasih contoh seperti ini. Banyak, saya kasih contoh ini. Nah ini contoh untuk kalau sebuah folder kita kalau nggak ada halaman indeksnya akan muncul seperti ini ya. Jadi itu gunanya kenapa harus ada index.php atau file index. File index itu file yang akan dibuka pertama kali atau diakses oleh web server, dicari oleh web server untuk ditampilkan di halaman utama. Kalau nggak ada, dia menampilkan semua halaman di dalam folder tersebut. Dan ini bahaya ya, jadi orang bisa download yang ada di sini. Kita klik, dia akan mendownload. Semuanya saya klik download zip ini, dia akan download. Seperti itu. Jadi harus ada indeksnya. Ini nggak ada indeksnya. Indeksnya ini saya buat index.php. Indeks 2. Jadi saya harus ganti dulu indeks 2-nya menjadi index.php. Kalau saya reload, nah dia akan menampilkan indeks. Tapi di sini contoh kasus ini dia nggak menuju indeks karena di indeks itu ada pengecekan apakah dia sudah login atau belum. Kalau belum login, dia dipaksa untuk menuju ke halaman login. Itu saya menggunakan namanya autentifikasi. Contohnya, jadi halaman indeksnya itu ini, halaman index.php. Di paling atas ada include autentifikasi atau autohead.php. Jadi ketika kita buka index.php, kita dicek dulu, kita sudah login atau belum. Kalau belum, dia diarahkan ke halaman login.php. Jadi isinya cuma dikit, cuma 6 baris seperti ini. Hanya ngecek session. Jadi autentifikasi.php itu isinya ini. Session start if it set session username atau session username-nya belum diisi atau belum di set atau kosong, header location itu mengarahkan orang yang mengunjungi itu ke login.php. Jadi ini kita taruh di atas index.php, otomatis orang yang belum login akan dipaksa mengarah ke login.php. Seperti itu. Saya kasih contoh jalannya. Semua di sini saya belum daftar ya. Saya buat registrasi dulu. Contohnya nama Habibi, password 123, email ini. Habibi
gmail.com, passwordnya 123. Nah, kalau kita buka di PHP adminnya, kita berhasil ya. Kalau kita login, kita masukkan username-nya Bibi, passwordnya 123, kita berhasil masuk. Nah, di sini dia bisa membaca. Nah, ini Habibi ini ngambil dari session. Kita echo username session-nya, dia akan menampilkan session-nya. Itu gunanya session untuk pengecekan juga. Kalau kita cek di database-nya, user, ini user yang saya buat. Jadi kalau kita pengen ganti password Habibi ini, tapi karena ini kan kita nggak tahu ini deskripsinya itu apa, ya triknya kita ubah dari PHP admin ya. Kita ubah dari PHP admin, kita hapus. Tadi kan 123, cumanya saya ganti menjadi 456. Nah, di sini kita save-nya menjadi tipe datanya kita ganti menjadi MD5. Ini MD5 456. Kita logout dulu. Kita save. Nah, dia akan Habibi ini berubah menjadi MD5 456. Ini 456 ya. Jadi ketika kita login Habibi dengan password 123 gagal. Tapi kalau pakai Habibi password yang baru 456 dia berhasil. Itu triknya, jadi kita bisa ubah di sini menggunakan MD5. Untuk proses loginnya, ini login, prosesnya sama seperti proses kita ngisi data user, insert data ya. Kita masukkan username, kita masukkan password, kita cek if insert post username sudah diisi. Kalau sudah, nah ini kita username passwordnya itu untuk keamanan kita menggunakan strip series sama MySQL real escape string. Di sini remove black flag, escape special character string. Jadi kita bersihkan dulu variabel username passwordnya. Kalau sudah bersih, kita cek apakah ada di dalam database user. Pakai query, select bintang from user, where username itu apakah sama username dengan variabel username yang diinputkan di form, dan password sama dengan variabel password yang diinputkan versi MD5-nya. Jadi kalau 123, MD5 123 itu apakah sama dengan di database. Kalau sama, jadi kita cek if row sama dengan 1, maksudnya row sama dengan 1, kalau kita select terus muncul satu data di atas itu kan berarti sama dengan 1 datanya. Berarti session username sama dengan variabel username, jadi session username kita masukkan variabel username, header location-nya kita arahkan menuju index.php. Kalau else, kalau gagal, kita kasih pemberitahuan username atau password incorrect. Seperti ini, jadi ketika kita buka index.php, kalau kita sudah login, welcome, kita cetak, session username-nya akan menampilkan orang yang login. Seperti itu. Untuk registrasi.php, halaman registrasinya biasa ya, kita seperti input data. Perbedaannya ketika menginputkan passwordnya kita menggunakan MD5 password ini. Jadi insert into user, username, password, email, date atau datanya, value, username, MD5 password, pakai MD5, email, turn date ini, variabel turn date itu ini, ngambil tanggal sekarang. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir untuk logout. Logout. Jadi ketika kita klik logout, logoutnya mana? Ini di indeks itu yang paling bawah itu ada logout. Di sini ahref logout menuju ke logout.php, isinya logout ya session destroy saja. Terus kita arahkan menuju ke halaman login. Logout hanya seperti ini. Session start.
Untuk fungsi start kita panggil, habis itu if session destroy, header location menuju ke login.php. Oke, itu contoh. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, ini untuk minggu depan kalian sudah silakan untuk yang udah siap presentasi minggu depan sudah langsung daftar dulu ya di link ini untuk biar nanti saya tahu yang urutan pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Kalian bisa daftar dulu yang siap presentasi untuk minggu depan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau tanya Pak, kalau yang lagi pulang kampung gimana ya Pak? Baliknya masih tanggal 1 tanggal 2. Presentasinya Zoom, presentasi lewat Zoom. Iya. Nggak bisa presentasi dari rumah. Ya, kalau bawa laptop sih bisa. Nggak tahu nih nanti. Kalau misalnya terpaksa ya bawa laptop ujung-ujungnya. Maksudnya bawa laptop? Iya, bawa laptop. Oh, maksudnya ya, sekarang masih di sini, belum pulang. Rencana mau pulang nggak? Masih di sini, belum. Oh, gitu. Iya, rencana tanggal 23 mau pulang. Kalau nggak mau bawa laptop ya filenya ditaruh di flash disk, nanti di kampung pinjam laptop siapa. Seperti itu. Iya deh, nanti diusahakan lah. Kayak yang lain ada yang mau ditanyakan? Jadi kan ada saya udah. Ya, silakan yang mau nanya. Pak mau nanya, untuk pertemuan minggu depan dan depannya itu kita libur nggak ya Pak? Apa masih tetap presentasi? Kalau itu saya belum ada pengumuman ya. Harusnya tanggal 25 itu hari Jumat ya. Biasanya libur Natal kan 25 26 ya. Kemungkinan libur kayaknya, tapi nggak tahu juga. Belum ada pemberitahuan sih. Kayaknya sih libur ya minggu depannya. Terus minggu depannya lagi tanggal 1. Nggak tahu juga, tapi tanggal 4. Bentar saya share kalender dulu. Belum ada pengumuman di jurusan juga di. Saya buka Google ya, buka kalender. Kalau pengumuman UAS-nya sudah dikasih tahu ya. Kalau sudah Pak. Tanggal berapa fakultas tekniknya itu? Tanggal 11 ya? Saya ganti mon. Sekarang Desember, 2 pertemuan lagi ya. Harusnya mungkin ini sekarang Jumat tanggal 19 ya. 26 ini mungkin libur atau enggak ya? Kemungkinan libur ya kalau Natal 26. 2 mungkin ini enggak libur. Mungkin liburnya tanggal 1 Januari saja. Mungkin minggu depan yang libur, 2 sama minggu setelahnya, Januari 9. Nah, 9 ini masuk, berarti kayaknya minggu depan libur, terus tanggal 2 sama 9 masuk, ini pertemuan 14-15 ya. Nah, baru tanggal 11 ini UAS. Kayaknya seperti itu ya. Kemungkinan sih seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini udah ada pemberitahuan di Google cuti bersama 28, 29, 30, 31 Januari. 1 Januari. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti yang pulang kampung bisa ngikut yang sesi yang 2 ya Pak ya? Iya, tanggal 9-nya mungkin. Pertemuan ke-15. Ya, iya. Berat bawahnya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau bisa sudah ada yang aplikasinya berjalan terus di hostingkan, ditaruh di hosting, domain hosting, terus bisa reset password sih saya kasih nilai maksimal ya. Sekarang hosting ada banyak hostingan yang gratis. Saya kasih contoh untuk yang nyari hosting gratis itu ada namanya Nasi Hosting. Ini gratis tapi harus ngupload KTP. Di sini blog IT UKM startup komunitas IT dibatasi 125 MB. Syaratnya
yaitu ngupload KTP asli ya. Tapi kalau nggak pengen ngupload KTP asli, ini tanpa scan KTP, itu cuma dibatasi 35 MB. Kayaknya cukup ke aplikasi yang kalian buat mungkin nggak sampai 35 MB kalau nggak ada gambarnya. Di sini nanti bisa kalian upload aplikasi kalian untuk portofolio. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini pertemuan. Jangan lupa kita ada tugas, saya ada tugas ini ya, saya cek di Google Drive. Kalau nggak salah ada tugas kelima, yaitu menampilkan home sebelum manajemen bahasa RPL 18D6. Setelah UTS itu kemarin kita ada tugas kelima ya. Ada tugas 5, tampilan home. Iya, silakan. Untuk tampilan home-nya yang dikirim ya screenshotan tampilan home sama codingannya apa tampilan home-nya aja? Untuk tugas 5-nya? Iya. Iya, tampilan home sama codingannya, codingan tampilan home. Oh. Ditaruh di Pak, PDF ya. makasih. Iya. Jadi kalau online lebih enak ya, kalian nggak perlu ngeprint. Kalau ini offline, karena beberapa dosen tiap tugas harus ngeprint, banyak kertas yang harus dibuang-buang ya. Kalau online seperti ini nggak banyak kertas, yang lebih hemat, juga lebih ramah lingkungan karena kita nggak perlu ngeprint kertas, banyak laporan. Kalau sebelumnya kuliah offline kan harus ngeprint tugas-tugas laporan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.